Dan juga mereka ini ngasih free foto produk kalau misalkan ada UMKM yang belum memadai foto produknya. Dan juga untuk UMKM-UMKM yang masih belum terkenal bakal dibantu review oleh pihak. Hai, ketemu channel nama aku Sri Kusuma, balik lagi di channel aku. Nah, jadi di video ini aku mau ngasih kabar baik buat kalian semua, buat teman-teman yang punya UMKM tapi masih kekurangan modal. Karena aku juga paham banget di situasi kayak gini tuh banyak banget pekerja-pekerja yang mungkin banyak yang di PHK atau mungkin banyak yang resign atau bahkan yang hal-hal lainnya yang terkena dampak dari COVID ini gitu, yang sehingga sekarang ini tuh banyak banget teman-teman di sini mungkin atau orang-orang di luar sana yang buka UMKM juga untuk mendapatkan uang tambahan. Dan aku pernah lihat juga di postingannya Kang Emil, Gubernur Jawa Barat kita, dia tuh ngeposting bahwa kita harus mendukung UMKM atau para pemilik UMKM gitu ya. Nah, itu bisa ngebantu para pemilik UMKM di Indonesia ini yang mungkin terdampak karena COVID ini juga gitu. Makanya di sini aku mau ngasih tahu ada sebuah aplikasi yang menurut aku bisa ngebantu kalian yang punya UMKM, namanya aplikasi pinjam modal. Mungkin buat teman-teman di sini juga ada beberapa yang udah tahu juga ya, karena pinjam modal ini juga udah cukup terkenal sih menurut aku, udah banyak yang pakai juga karena memang aplikasinya aman gitu, karena sudah terdaftar di OJK juga. Jadi nggak usah takut ya buat teman-teman yang mau pakai aplikasi ini karena memang sudah terjamin ya. Nah, jadi di video ini aku mau bahas gimana sih cara kerja si pinjam modal ini dan sebenarnya apa sih aplikasi pinjam modal ini. Nah, jadi pinjam modal ini adalah perusahaan fintech P2P lending yang mempertemukan antara pendana dan juga yang peminjam dana. Nah, jadi perusahaan ini tuh udah berdiri sejak 2017 dan sudah berizin OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sejak Mei 2019. Nah, jadi memang pinjam modal ini tuh hadir untuk membangun solusi keuangan melalui teknologi. Dan ternyata pinjam modal ini tuh udah membantu ribuan orang dalam menumbuhkan bisnis-bisnis kecil dan juga UMKM di seluruh Indonesia. Nah, mungkin ini ada beberapa keterangan yang mungkin kalian harus tahu juga sebelum kalian melakukan pinjaman modal ke pinjam modal ini. Nah, untuk limit pinjamannya yaitu 2 juta sampai 10 juta. Untuk tenornya itu sampai 12 bulan, tanpa jaminan, nggak ada biaya di muka, dan juga nggak ada potongan biaya pencairan. Enak banget kan? Nah, langsung aja aku bakal bahas gimana sih cara pendaftarannya, cara peminjaman modalnya, dan juga cara penggunaan aplikasinya. Nah, yang pertama kalian bisa download dulu aplikasinya. Nah, setelah kalian download, kalian buka aplikasinya dan ini adalah tampilan beranda dari aplikasi pinjam modal. Di sini ada dua pilihan, ada pinjam modal usaha dan pinjam modal karyawan. Nah, kalian pilih sesuai dengan yang kalian butuhkan. Apakah kalian karyawan atau pemilik usaha bisnis online gitu ya. Dan di sini aku mau kasih contoh aja untuk yang pinjam modal usaha yang di atas ya. Aku klik yang ajukan pinjaman. Nah, di sini masukin aja email dan password kalau misalkan kalian udah punya akunnya. Tapi kalau misalkan kalian belum punya, klik yang daftar sebelah kanan. Di sini kita isi aja nama kita. Misalkan aku kasih contoh aja, masukin emailnya yang aktif ya, jangan yang non aktif karena nanti bakal ada notifikasi ke email kalian untuk verifikasi akun juga ya. Oke, periksa kotak masuk atau spam di email kamu. Nah, sekarang kita buka email kita. Open. Nah, di sini adalah email dari pinjam modal yaitu verifikasi alamat email. Nah, di sini kita klik untuk verifikasi email. Oke. Open. Oke, aktivasi email sukses ya. Berarti kita langsung aja keluar lagi dan kita balik lagi ke aplikasi pinjam modal. Nah, di sini setelah kita verifikasi, kita langsung login aja atau masuk di sini, masukin email kita yang tadi terdaftar apa. Jangan sampai lupa ya password dan emailnya. Masuk. Sambil nunggu, minum dulu ya. Nah, oke, ini adalah tampilan dari aplikasi pinjam modal, yaitu di sini ada beranda, ada pinjaman, ada inbox, ada artikel dan akun ya untuk di bagian bawah. Nah, kita coba klik dulu deh yang akun. Nah, di sini udah tertera nama kita dan email kita. Nah, di tampilan depan ini tuh menarik banget karena ada artikel-artikel yang bisa kalian baca juga yang mungkin berguna untuk bisnis kalian. Jadi kalian tuh bisa menambah pengetahuan untuk bisnis kalian juga. Nah, di sini kita klik yang atas ini yang modal usaha. Di sini pinjaman khusus online store ya. Nah, di sini syarat umumnya itu berlaku bagi UMKM online di IG, FB, dan e-commerce. Terus sudah menjalani usaha online minimal selama 6 bulan dan juga berusia 18-60 tahun. Nah, siapkan aja bukti transaksi usaha online dan juga KTP. Jadi ini adalah syarat-syarat sebelum kalian mengajukan pinjaman online. Jadi memang nggak bisa sembarangan orang ya. Yang bisa minjam itu adalah yang memang sudah punya usaha gitu, yang punya bisnis online. Jadi kalau buat kalian yang mungkin
ada mungkin maaf ya kalau mau curang atau apa tuh nggak akan bisa, karena ini tuh memang khusus untuk yang punya bisnis online. Jadi memang untuk orang-orang yang membutuhkan dalam membangun UMKM gitu ya. Nah, kalian siapin syarat-syaratnya, yaitu mungkin untuk KTP siapin bukti fisiknya juga ya, jangan fotonya aja karena nanti bakal di-scan juga. Nah, di sini kalian bisa tentukan nilai pinjamannya di sini dari 2 juta sampai 10 juta. Nah, di sini bisa kita geserin aja, misalkan kita mau pinjam 5 juta. Nah, kita geserin aja si ininya nih, bar ininya ke kiri ya. Nah, ini lama pinjamannya mau berapa bulan, dari 3 bulan sampai 12 bulan. Bisa kita pilih juga, misalkan 5 juta untuk, nah 3, bisa di sini 6, nah ini 12 bulan. Jadi kalian bisa lihat nih yang sebelah kanan ada tulisan 6 bulan ya, ketika kita geser ke sebelah kiri. Dan kalau misalnya ke kiri lagi ini 3 bulan, jadi tergantung kalian maunya berapa bulan. Misalkan mau 12 bulan aja nih boleh banget. Nah, di sini ada detail pinjamannya, yaitu ada bunganya 1.594.000, terus biaya adminnya 300.000, total pengembaliannya 6.894.000 ya. Cicilan per bulannya 574.500. Jadi bisa dicicil per bulannya juga gitu. Nah, misalkan kita udah di sini, lanjutkan aja. Nah, di sini upload foto KTP ya. Nah, oke. Nah, di sini ada contoh dokumen yang benar, yaitu yang di atas ini, dan dokumen yang salah ini yang di bawah ya. Jadi kalian perhatiin lagi, berarti kondisi KTP kalian tuh jelas gak sih? Nah, jadi kalian tuh harus nyiapin bukti fisik dari KTP-nya, nggak bisa nyiapin fotonya aja, karena di sini fotonya harus foto yang real time hari ini juga kalian scan. Nggak bisa kalian masukin yang ada di galeri foto kalian, itu nggak bisa, karena memang di sini tuh supaya terjamin ya keasliannya. Nah, setelah kalian beres scan, kalian bisa pilih yang tanda biru ini. Kalau misalkan fotonya kurang jelas atau menurut kalian tuh masih jelek, bisa pilih yang foto ulang. Nah, kalau misalkan fotonya udah bagus, kalian bisa pilih yang upload foto di sebelah kanan ini. Nah, aku kasih contoh nggak pakai KTP aku ya, jadi ini kayak contoh foto meja aja gitu. Nah, terus di sini ada juga upload foto selfie dengan KTP. Kita klik. Nah, ini salah satu contoh yang benar, yang atas dokumen yang benar, dan yang bawah ini yang salah ya, karena ngeblur gitu. Nah, kita kasih contoh aja. Jadi si mukanya ini tuh kayak harus pas ya, yang untuk bentuk mukanya di sini, yang di bulatan ini, dan KTP-nya yang di bawah sini. Jadi dipegang kayak gini. Nah, ini tuh harus jelas banget, nggak boleh kayak di luar lingkaran ini gitu. Nah, jangan kayak gitu. Jadi harus pas banget di sini ya untuk fotonya. Nah, habis itu klik yang tanda biru ini. Kalau misalkan udah bagus, bisa langsung di-upload foto. Kalau misalkan masih jelek, ini bisa klik yang foto ulang gitu. Terus selanjutnya ada upload dokumen transaksi usaha. Nah, di sini bisa kasih contoh nih dokumen yang benarnya. Ini di sini ada bukti transfer juga ya, atau bukti chat. Di sini tuh ada keterangan kayak, jangan lupa screenshot ya, kabarin kalau mau jalan jam satuan, kayak ada bukti bahwa kalian tuh memang mau mengirim barang gitu loh. Jadi ya itu bisa apapun, cuman di sini dikasih contohnya tuh kayak transaksinya gitu. Bisa transaksinya nggak perlu di WA atau apa, yang penting ada buktinya aja gitu. Kalau misalkan kalian tuh sudah melakukan transaksi jual beli ke pembeli kalian gitu ya. Nah, di sini bisa diupload, bisa di browse juga dari galeri kalian atau galeri foto kalian. Nah, setelah itu lanjutkan. Nah, di sini masukin nama lengkap kalian. Nah, ini aku ngisi ngasal karena untuk contoh aja. Kalau misalkan kalian udah beres ngisinya, langsung aja klik yang lanjutkan. Nah, setelah lanjutkan, di sini masukin nomor HP, nomor telepon rumah, terus juga alamat, RT, RW, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, kode pos. Nah, di sini aku isi dulu ya yang asal. Nah, setelah diisi semua, langsung aja klik lagi lanjutkan. Nah, di sini untuk yang akun Instagram ini wajib untuk diisi, tapi kalau yang Facebook, Line, Tokopedia itu nggak perlu diisi karena opsional juga kalau misalkan kalian nggak punya. Nah, di sini aku masukin aja Instagram aku. Terus daftar industri, aku coba ini aja deh, aku ngasal misalkan hobi. Terus lama usahanya misalkan 12 sampai 24. Nah, untuk Facebook Line aku nggak akan isi ya, karena ini untuk mempersingkat waktu aja. Terus lanjutkan lagi. Nomor rekening, nama akun, nama bank, di sini kita harus diisi ya. Untuk nama akunnya ini kita masukin nama kita secara lengkap ya. Jadi biar bisa dicek sama si pihak pinjam modalnya. Nah, terus nama banknya apa nih kita pilih. Lanjutkan, masukkan kode verifikasi. Jadi di sini kita bakal dikirimin kode dari pihak pinjam modal untuk memverifikasi si akun yang udah kita daftarin ini. Nah, di sini aku cek kode yang dikirim ke HP aku karena tadi aku masukin nomor handphone aku yang beneran ya, bukan ngasal. Karena kalau yang ngasal tadi nggak bisa juga gitu. Jadi memang harus bener-bener nomor handphone yang aktif ya, yang bisa dipakai. Nah, kodenya 6813 verifikasi. Oke, verifikasi berhasil. Nah, lanjutkan. Mengetahui pinjam modal. Nah, di sini opsi pilihannya kita taunya dari mana sih? Misalkan kalau teman-teman di sini
tahu dari apa ya, iklan misalkan ya, terus tujuan pinjaman untuk modal usaha misalnya. Terus juga pilihan pembayaran. Di sini bisa pilih teman-teman mau pakai mobile banking deh biar gak ribet misalkan. Nah, lanjutkan lagi. Nah, di sini kebijakan privasinya di sini harus teman-teman baca, hati-hati, harus satu-satu dibacanya karena ini adalah sebuah ketentuan yang harus teman-teman tahu juga. Nah, setelah dibaca semuanya sampai bawah, teman-teman lanjutkan lagi. Di sini syarat dan ketentuannya juga harus dibaca juga ya. Ini harus dibaca satu-satu banget sih menurut aku karena ini penting banget. Nah, terus kita scroll lagi ke bawah, selesaikan. Dengan ini saya telah mengetahui, membaca serta menyetujui syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi dari pinjam modal. Nah, di sini aku memang ngasih contoh aja ya. Jadi maaf banget kalau misalkan di sini aku nggak sesuai karena aku ngisi datanya juga untuk contoh aja. Jadi di sini aku coba untuk ajukan pinjaman aja, nggak apa-apa. Nah, di sini pengajuan pinjaman berhasil. Kami akan segera memproses data Anda. Kembali ke dashboard. Nah, di sini udah tertera nih di beranda nominal pinjaman itu 5 juta, tenor pinjamannya 12 bulan. Nah, di sini info statusnya pinjaman sedang dalam proses dan menunggu 2 kali 24 jam hari kerja ya. Jadi ditunggu aja. Nah, terus untuk teman-teman yang masih bingung, di sini bisa juga klik yang pertanyaan di sini ada FAQ-nya gitu, frequently asked question-nya. Jadi di sini kalau teman-teman mau tanya nih apa aja produk yang ditawarkan. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini ada tenor, ada bunga, ada adminnya juga. Nah, terus ada pertanyaan juga nih, bagaimana jika saya tidak memiliki toko online? Nah, saat ini pinjam modal memberikan pinjaman khusus toko online ya, jadi nggak bisa buat yang nggak punya toko online. Nah, di sini bisa teman-teman baca aja semuanya untuk pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak menemukan jawaban dari si list-list pertanyaan di sini, teman-teman bisa langsung tanya aja ke customer service-nya. Jadi di sini tuh enak banget, teman-teman bisa langsung menghubungi pihak pinjam modalnya langsung gitu. Nah, di sini bisa klik yang live chat. Nah, hai customer pinjam modal, ada yang bisa kami bantu? Di sini langsung kita tanya aja, hai mas, misalkan bla bla bla. Kita mau nanya apa aja ini boleh banget gitu dan bakal dijawab sama pihak pinjam modalnya. Nah, di sini teman-teman bisa ngeliat menu yang lain. Kita klik yang menu pinjaman. Di sini karena belum ada pinjaman, jadi tulisannya belum ada pinjaman yang aktif karena masih menunggu 2 kali 24 jam tadi. Untuk inbox di sini masih kosong juga karena aku belum pernah mengirim pesan juga ya. Jadi kalau misalkan udah ada pernah mengirim pesan, nanti bakal ada jawabannya juga di sini di kotak masuk. Nah, terus artikel-artikel nih, ini banyak banget sebenarnya, jadi nggak hanya yang di beranda tadi aja, teman-teman bisa pilih kategorinya. Nah, ini ada yang semua, ada yang kategori nih, ada info umum, insight, dan gaya hidup ya. Oke, seperti yang kalian lihat, cara registrasi dan juga peminjaman modalnya itu gampang banget, jadi nggak butuh waktu yang lama, dan juga prosesnya lumayan cepat, 2 kali 24 jam aja, itu udah langsung di ACC kalau misalkan memang dokumennya sesuai dan juga real ya. Jadi intinya, aplikasi pinjam modal ini adalah aplikasi untuk membantu kalian dalam membekali langkah kalian untuk membangun UMKM atau bisnis online. Oh ya, dan pinjam modal ini tuh nggak hanya membekali dari sisi permodalan aja loh, tapi mereka juga ngasih e-book secara gratis. Nah, e-booknya ini membahas tentang pemasaran digital setiap pengajuan. Dan juga mereka ini ngasih free foto produk kalau misalkan ada UMKM yang belum memadai foto produknya. Jadi dibantu sama pihak pinjam modal. Dan juga untuk UMKM yang masih belum terkenal bakal dibantu review oleh pihak pinjam modal supaya makin terkenal dan makin banyak juga peminat dan customernya. Jadi benar-benar pinjam modal ini tuh sangat-sangat membantu untuk UMKM yang masih berkembang atau yang masih kecil. Jadi UMKM terbantu nggak hanya dari modal aja, tapi juga dari sisi marketing dan juga kreatifnya. Keren banget kan? Jadi memang tujuan dari pinjam modal ini adalah untuk membantu mengembangkan bisnis online kalian atau UMKM kalian. Nah, kalau misalkan kalian yang mau download juga aplikasinya, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di description box di bawah. Dan kalau misalkan kalian yang pengen tahu info lebih lanjut mengenai aplikasi pinjam modalnya, bisa langsung kunjungin di Instagramnya pinjam modal di sini, atau bisa juga kunjungin websitenya di www.pinjammodal.id ya. Oke, sekian informasi dari aku. Semoga bisa membantu kalian juga. Jangan lupa juga di like and subscribe kalau misalkan kalian suka sama videonya, dan juga jangan lupa di follow Instagram aku, Istri Kusuma di sini. See you on my next video. Bye bye.